Karena sekarang begitu lulus dan kerja itu orang masih kurang pengetahuannya. Kemudian juga tuntutan persaingan. Sekarang itu kan misalnya S2 biasa aja kan. Untuk membuat mereka itu lebih mudah beradaptasi dengan PJJ, karena PJJ kan beda dengan tatap muka. Selama ini kan mereka kalau datang duduk dengerin gitu. Kalau UT enggak, dia datang harus mulai aktif sendiri. Opportunity dan strength itu lebih tinggi, opportunity-nya lebih kuat daripada threat-nya, kemudian strength-nya lebih kuat daripada weakness-nya. Jadi kita boleh bertumbuh. Nah, dengan metode itu kami membuat strategi UT itu bertumbuh. Ada hambatan nggak ketika misalnya yang dihadapi adalah orang-orang senior yang sudah bekerja, saya nggak tahu punya pengalaman kayak gitu? Saya nggak tahu orang lain ya. Kalau saya memang awal-awalnya iya perlu penyesuaiannya. Terus saya mesti stylenya kayak apa? Kayak pilihan katanya seperti apa? Gitu. Karena mereka kan senior ya. Kemudian level kesopanannya seperti apa? Kalau anak muda kan lebih bisa bercanda, betul. Orang kan bisa gitu ya. Itu yang awal-awal harus kita tetapkan. Saya harus main di level seperti apa sih gitu kan ada. Halo, selamat datang Sobat Expos dalam acara Selasar Kampus bersama saya Syiful Arifin. Kali ini kita akan ngobrol tentang Universitas Terbuka dan tamu saya adalah Pak Agus Joko Purwanto yang sering disapa Pak AJP. Selamat datang Pak AJP. Selamat datang pemirsa. Ya, Pak AJP ini adalah Direktur Universitas Terbuka Surakarta. Wah, jadi pejabat baru Pak ya? Ya. Dari Jakarta, dulu sebelumnya Pak AJP ini ada di Universitas Terbuka di Jakarta, kemudian dalam sebulan sudah ada? Sebulan ini ke Solo. Dan kayaknya Pak AJP ini bukan orang yang asing dengan Solo ya? Orang Solo ya? Orang Klaten. Oh, orang Klaten. Wah, jadi tidak jauh dari Solo. Dan berapa lama berarti menghabiskan waktu di Klaten sebelum terbang ke Jakarta? Tahun 84 saya masuk UNS, visip UNS, kemudian tahun 90 lulus, terus istirahat sebentar, merenung-renung langsung ke Jakarta. Jadi bukan orang yang asing dengan Solo ya? Enggak. Karena di UNS berapa tahun kuliahnya? Cukup lama sih. Dari 84 sampai 90, 6 tahunan ya. 6 tahunan? Itu belum terlalu lama Pak. Saya 7 tahun Pak. Bagus. 7 tahun waktu itu masih hal yang ya biasa lah ya. Sekarang sudah tidak kayak gitu ya. Udah batas maksimal. Ada batas maksimalnya dan orang pinginnya cepat-cepat lulus kuliah ya. Karena kalau nggak lulus ngabisin uang negara. Subsidinya banyak. Dulu saya sempat 7 tahun karena kerja di Solo Pos dulu. Jadi sebelum lulus kerja di Solo Pos, kemudian lupa, kemudian malah dipaksa untuk kembali ke kampus karena harus menyelesaikan skripsi kayak gitu. Ya, jadi sebagai pimpinan di UT Surakarta, bukan orang baru sudah tahu tentang jeroannya Solo dan UT dan sebagainya gitu ya? Ya, karena kebetulan saya juga dipercaya rektor untuk mendesain UT. Jadi strukturnya dan lain termasuk UT daerah. Jadi saya udah tahu mesti gimana gitu. Jadi tidak terlalu shock. Tidak terlalu shock ya. Karena bagi Sobat Expos pasti kan sudah tahu tentang UT, Universitas Terbuka, ada pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Atau identik dengan kuliah daring sekarang lah. Walaupun sebenarnya nggak terlalu tepat juga ya disebut bahwa UT identik dengan daring ya. Tapi daring adalah salah satu media pembelajaran di UT sebagai pembelajaran jarak jauh. Kalau Anda selain di manajemen sebagai direktur, tapi juga sebagai dosen juga ya? Ya, saya dosen sekarang saya pindah di MPDR, Manajemen Pendidikan Dasar, karena biar inline dengan S3 saya. Tapi S1-nya Administrasi Negara? Administrasi Negara, S2 Administrasi Publik UI, S3 Manajemen Pendidikan di UNJ. Tapi sebenarnya semuanya sama, intinya di manajemen. Di manajemen ya? Satunya yang negara, kemudian yang S3? Sama ngurusi publik. Publik juga? Iya. Pendidikan kan urusan negara juga ya. Sama. Ya. Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal UT ke depan, saya mau tanya, kalau misalnya Anda ngajar perkuliahan daring seperti itu kan, sekarang kan setelah COVID banyak pembelajaran lewat daring seperti itu. Anda sering nggak pakai jas seperti itu, kemudian bawahnya celana pendek atau sarungan aja?
Tetap celana panjang. Celana panjang. Iya. Padahal seringkali terjadi kayak gitu ya. Orang kalau saya di daring atasnya pakai baju yang rapi tapi bawahnya sarung gitu. Pernah saya baca di Harvard Business Review magazines itu, satu perusahaan Amerika itu setelah COVID dia mewajibkan karyawannya itu bekerja dengan pakaian waktu dia waktu dia WFA. Oke. Jadi WFH tapi ya di atas jas, bawah celana pendek, sendal macam-macam gitu. Itu pernah terjadi. Dan kalau menurut jenengan itu enggak, ya nggak apa-apa karena di rumah kan. Tapi nggak pernah ya jenengan pakai enggak itu. Pernah. Karena risih aja kan. Iya. Saya sering juga kadang-kadang pakai sarung aja ya. Pakai baju sarungan di rumah, pembelajaran jarak jauh, daring kayak gitu. Nyaman juga ya ternyata. Nyaman. Kalau tidak tatap muka dengan mahasiswa, kalau dengan teman kan nggak masalah. Oh iya. Tapi kalau dengan mahasiswa, dengan klien itu kita tetap harus menjaga etika ya. Tapi kan nggak kelihatan juga dari apa namanya sini ke bawah. Saya ngelihat gitu kan nggak match gitu ya. Nggak match. Nah, itu masing-masing orang sih ya. Tergantung masing-masing orang. Yeah. Lah, Anda sebelum jadi direktur UT Surakarta menjadi direktur SDM. Wah, berarti ngurusi orang-orang, ngurusi jeroannya UT dan tahu banyak tentang UT dong. Ya, alhamdulillah melaksanakan itu semua, mendesain, kemudian melaksanakan, merevisi macam-macam, kemudian juga implementasi yang tidak mudah meyakinkan banyak orang gitu ya. Itu bisa disebut think tank-nya UT dong, waktu Anda berada di Jakarta itu. Saya nggak menyebut itu tugas aja. Tugas yang biasa aja gitu ya. Apa saja tugas-tugasnya ketika merencanakan, mendesain dan sebagainya kira-kira? Yang jelas pertama kan harus kita banyak baca referensi. Ya. Bagaimana hal sejenis dilakukan di tempat lain. Ya. Kedua, kita mempelajari situasi dengan berbagai macam analisis. Yang ketiga, mempelajari polisinya. Yang keempat, mempelajari internalnya UT kayak apa. Ya. Terus kita susun peraturan yang mendasari. Sebelumnya kita harus membuat namanya naskah akademik. Jadi secara filosofis perubahan itu seperti apa, kemana, secara sosiologis kemana, secara legal seperti apa. Oke. Itu yang harus kita range, kemudian muncul di akhirnya adalah strategi pengembangan. Baru kita masuk ke pengembangannya sendiri. Tapi mendesain UT seperti itu berbeda nggak dengan mendesain hal yang sama untuk perguruan tinggi konvensional? UT lebih luas dan lebih kompleks. Karena UT itu kan antara dosen dan mahasiswa itu tidak ketemu. Ya. Sehingga mendesain mekanisme ketemunya ini dan mendesain media untuk ketemu itu apa? It's not easy. Kemudian yang kedua, mendesain mengelola. Ya. Mengelola medianya, mengelola bahan ajar, mengelola pertemuan dan lain itu juga nggak mudah. Sehingga ini diperlukan tata kelola yang lebih kompleks. Gitu. Lebih kompleks ya daripada kampus biasa ya? Iya. Karena kalau media kan harus bikin LMS dan lain-lain. Ya. Kemudian kita harus bikin bahan ajar. Kalau tempat lain kan nggak perlu. Ya. Bikin bahan ajar itu sulit, biayanya mahal dan waktunya lama. Gitu. Tapi kok kenapa perkuliahan di UT itu cenderung lebih murah daripada di kampus konvensional? Kalau misalnya piranti untuk mendukungnya itu mahal. Saya 7 tahun menjadi sekretaris Dewas. Saya pelajari, saya bukan orang keuangan, jadi pelajarannya lama gitu ya. Di PJJ itu once fixed cost tercapai, variable cost kecil. Karena mahasiswa kan beli sendiri komputernya, beli sendiri itu kan. Sehingga semakin banyak mahasiswa, itu variable cost-nya mengecil. Sehingga semakin ini bisa lebih murah gitu. Nah, sehingga kelebihan ini bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas di situ. Nah, saya pernah dengar cerita waktu kami tahun berapa ya, mengirim teman-teman UT ke Otago University di New Zealand. Di Australia itu dia kan lewat Australia sudah cerita-cerita di sana. SPP-nya itu 1,5 kali lipat tatap muka jarak jauh itu. Karena mahasiswanya sedikit. Lebih mahal. Lebih mahal. Karena memang UT jarak jauh lebih mahal. Ya. Gitu. Jadi kita mau buka prodi aja harus bikin bahan ajar dulu. Bahan ajar kan nggak mahal, nggak murah ya. Misalnya satu pencetakannya itu sampai jadi master itu misalnya 100 juta katakan. Satu bahan ajar. Belum nanti perbanyakannya, pengirimannya, perkudangan dan lain-lain pencetakannya. Per bahan ajar. Itu kalau misalnya menggunakan modul fisik.
Iya, cetak. Printed ya. Kalau misalnya pakai apa namanya soft, Kan tetap harus cetak juga kan, oh bikin tetap bahan harus ajar cetak. sendiri kan. Enggak dicetak tapi tetap harus bikin bahan ajar Iya, kan. tetap Dan itu mahal. mahal ya. Karena bahan ajar UT itu harus self instruction dan self contain. Jadi bahan ajar itu harus bisa menunjukkan jenjang-jenjang pembelajaran. Semua yang diperlukan itu ada di situ. Kayak kita main game kan. Ya, Silahkan kalau nilainya nyampe silahkan ke level berikutnya. Ya, Di ya. UT juga harus begitu. Setelah Anda dapat nilai sekian kan nanti setiap akhir di UT itu modul dibagi dalam bahan ajar dibagi dalam modul-modul. Jadi satu SKS itu 3 modul. Jadi setiap modul ini kan berjenjang nih. Ini mendesainnya juga susah. Mana yang diajarkan duluan? Itu ada analisis instruksional, kemudian disusun. Oh materinya ini. Terus tujuan pembelajarannya apa? Nanti harus diuraikan di dalamnya. Ada contoh, ada simulasi tergantung tujuannya apa. Kalau dia mengajarkan praktek, misalnya mahasiswa bisa naik sepeda, maka dalamnya harus ada petunjuk prakteknya. Di luar harus menyediakan sepedanya, harus menyediakan tempat latihan, menyediakan instrukturnya. Kalau nggak ada, dia harus nyewa gitu. Nah ini pertimbangan-pertimbangan itu menjadikan PJJ itu mahal dan rumit. Gitu. Tapi kan di kampus sekarang juga semua dosen juga membuat apa namanya materi-materi, ada capaian pembelajaran dan sebagainya kayak gitu kan? Iya, sama. Bedanya apa? Kalau di kita kan mahasiswanya jauh, harus dikirim, nyetaknya harus banyak karena jumlahnya besar. Dan ketika bikin modul misalnya itu sudah mempertimbangkan ya, bagaimana kalau misalnya ini diterapkan secara mandiri, bagaimana kayak gitu kan? Harus seperti itu. Harus ada terbayang bahwa nanti misalnya praktikum, oh di sana tempat prakteknya, kalau enggak penggantinya apa gitu. Itu sudah dirancang di depan. Ya karena itulah UT jadi pionir ya, untuk sekarang, PJJ ya. Kita mulai karena tuntutan untuk interaktivitas, connection gitu ya. Maka bahan ajar sekarang didesain menjadi bahan ajar interaktif. Jadi ada videonya, ada bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa, tugas-tugas simulasi ada di situ. Itu is not easy merancangnya juga. Iya. Gitu ya. Gitu. Saya membayangkan, wah rumit banget membuat modul untuk seluruh Indonesia yang berbeda latar belakangnya, geografis, dan itu harus bisa diterima oleh mereka. Diterima oleh mereka. Tapi memang materinya juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Sama. UT itu pertama yang ujian nasional, bahan nasional itu UT. Jadi UT itu kan memang tidak semua modul ditulis orang UT. Maksudnya oleh orang luar yang dosen-dosen hebat di perguruan tinggi itu kita undang untuk menulis. Jadi modulnya itu kualitasnya tinggi karena disusun oleh dosen-dosen yang qualified di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya. Jadi mereka nulis tapi dengan format UT gitu. Jadi kita mendampingi dari sisi format, isinya dari dosen-dosen setempat. Gitu. Ya. Anda lama ngurusi SDM ya? Ngurusi SDM 8 tahun. UT 8 tahun. Ya. SDM-nya jumlahnya lebih banyak nggak sih dengan kampus biasa? Lebih kecil kita. Lebih kecil kan ya? SDM UT, tetapi dosen luar yang bantu UT banyak. Lebih banyak daripada dosen biasa? Kita punya 14.000 tutor loh, UT itu. Tutor ya? Iya. Belum pembimbing S2, pembimbing S3, pembimbing S1, kemudian pembimbing praktikum. Itu banyak. Apa beda tutor dengan dosen? Kalau dosen kan harus melaksanakan tridharma, penelitian, pendidikan, dan pengajaran. Walaupun sekarang di Permen 15325 itu boleh dosen tidak tetap kan boleh. Tapi intinya itu harus tridharma. Kalau tutor hanya ikut tutor doang, dia tetap bisa dengan lain. Jadi kontrak dengan UT hanya kontrak untuk menjadi tutor atau pembimbing atau penulis modul atau penulis soal gitu. Dan dia ngajar enggak? Kalau dia tutor ngajar, kalau nggak jadi tutor enggak, tergantung kontraknya apa. Oh, tutor 14.000. 14.000 sekarang. Kalau jadi, dosen UT itu sekitar 680-an. Oh, 600. Enggak banyak. Enggak banyak ya? Enggak banyak. Dan mahasiswanya ada? Sekarang sekitar 820 ribuan. 880 ribuan. Perbandingan berapa itu? Satu tutor itu 1 banding 50. Jadi kelas UT itu didesain, kelas online-nya itu 1 kelas 50. Jadi jumlah tutor yang kita perlukan itu ya jumlah mahasiswa dibagi 50. Ya. Gitu. Ya lebih. Tapi masih masuk akal ya? Iya. Masih relevan seperti itu. Mumet nggak kalau ngurusi SDM yang jumlahnya banyak kayak gitu? Tapi yang diurusi
tutor sama SDM kami di dosen SDM itu kebagian untuk melatih tutornya. Jadi tutor itu kita latih. Dilatih desain pembelajaran, kemudian dilatih bagaimana menggunakan learning management systemnya UT. Dilatih berkomunikasi dengan manusia, dilatih ngerjain tugas dan lain-lain. Kita latih semua. Tapi nggak ngurusi mahasiswa? Enggak. Karena kita SDM kan untuk ngurus ini ya. Mahasiswa diurus oleh fakultas. Gitu. Kalau sekarang UT identiknya dengan anak muda ya. Kalau dulu kan UT ya para bapak ibu guru yang sudah mengajar bertahun-tahun kemudian sekolah lagi. Sekarang anak muda. Kok ada perubahan ini memang itu by design atau memang kebutuhan di luar yang memaksa demikian? Kita mengikuti kebutuhan ya, kayaknya sih karena kebutuhan. Karena apa? Karena sekarang begitu lulus dan kerja itu orang masih kurang pengetahuannya. Kemudian juga tuntutan persaingan. Sekarang itu kan misalnya S2 biasa aja, kalau dulu kan hebat ya. S1 itu kayak SMA waktu kita dulu kan levelnya gitu ya. Jadi artinya memang kebutuhan pengetahuan itu makin tinggi dan kehidupan itu kan sebenarnya makin rumit sekarang. Terlebih sekarang ini life cycle dari knowledge itu makin pendek. Ada terus hilang lagi, terus ada hilang lagi. Inovasi baru. Tuntutan ini membuat orang belajar. Saya pun sekarang sedang belajar AI. Seperti itu. Kalau enggak, saya ketinggalan sebagai dosen gitu. Jadi harus one step ahead dibanding dengan mahasiswa. Gitu. Wah, sekarang belajar AI tentang apa, Pak? AI untuk research, AI untuk analitik. Ini pakai AI ini. Wah, sekarang itu banyak AI ya. Tapi perlakukan dia seperti kalkulator ya. Kita punya data, kita punya mau ngapain itu kita ada. Kalau enggak dia juga enggak akan bisa akurat gitu. Kalau mahasiswa sekarang 880 ya. 820-an. 820-an itu atau 700 ya, saya lupa. 700 atau 800? 800. Itu yang Gen Z atau fresh grade berapa? Seingat saya sih sekitar berapa 70%-an sih. 70%? Wah, sekarang udah menjadi kampus yang anak muda dong gitu ya. Anak muda, sehingga kami gencar menggunakan media online, virtual reality, gitu kita kejar pakai AI kita. AI pasti sangat familiar bagi mereka kan? Iya, kita familiarkan dan pakai AI kan nggak masalah. Tapi bisa SDM, terutama tutor dan dosen mengikuti itu. Karena kan mungkin kita juga tidak bisa melepaskan diri dari image bahwa UT itu dosen-dosen lawas-lawas yang PJJ pakai modul-modul kayak gitu. Atau sudah berubah sama sekali? Dosennya banyak yang muda sekarang. Wah, gitu ya? 40-an, 30-an itu banyak yang menjadi tutor ya. Dosen juga sama. Saya itu udah tua banget di UT sekarang. Senior sendiri ya? Senior. Karena usianya kan rata-rata 30, di bawah 40 lah. Karena saya ngelola mereka kan jadi tahu. Tapi merasa jadi muda dong ketika hidup di lingkungan anak muda kayak gitu. Ya segini aja dari dulu. Nggak pernah menggunakannya sebagai kriteria lah. Sekarang UT Surakarta sering ke Solo sebelumnya ketika menjadi direktur SDM? Sering. Sekedar ketemu teman ngopi-ngopi gitu, balik lagi. Beda tentu saja ya. Kalau dulu ngurusi SDM yang sangat banyak, sekarang ngurusi SDM yang lebih sedikit, tapi konsentrasinya pada pengembangan pembelajaran seperti itu. Gini, dulu kan saya ngelola SDM itu karena di pusat itu banyak bergelut dengan urusan legal. Bagaimana mendesain UT kan BTNB, jadi regulasinya itu. Kemudian mendesain mekanismenya, mendesain mekanisme juga tentang pengukurannya, mekanisme tentang pembayaran dan lain-lain. Nah sekarang saya pengguna itu gitu. Tapi untuk mengelola mahasiswa. Jadi mengelola mahasiswa itu dunia baru bagi saya gitu. Setelah sekian lama tidak di prodi, ini dunia baru bagi saya untuk bagaimana melayani mahasiswa secara lengkap, mulai dari registrasi sampai nanti dia lulus. Itu tugas di UT daerah. Lebih enak mana ini? Semua sama aja, challenge-nya aja yang beda. Challenge-nya yang beda apa ini? Tentang dulu banyak mikir, sekarang banyak implementasi. Tapi biasanya kan kalau mengelola
kayak UT di wilayah seperti itu, Anda akan sering mendapatkan komplain-komplain juga kan? Ya biasa. Mahasiswa, kemudian yang lain kayak gitu. Sepanjang prinsip saya itu sepanjang kita bekerja pasti ada masalah. Uang tidur pun kadang ada masalah, sakit gitu kan. Apalagi kerja, jadi biasa aja. Sering menghadapi komplain mahasiswa yang apa namanya, unik-unik nggak? Enggak sih. Kalau orang-orang UT kan sebagian sudah bekerja atau dia walaupun fresh grade sudah proyeknya bekerja langsung seperti itu. Mereka cara-cara berkomunikasi, tindakannya dan sebagainya berbeda ya dengan mahasiswa kampus-kampus konven. Menurut saya sama aja. Sama aja? Cuman karena dia sudah bekerja tentu waktunya lebih pendek ya. Enggak, kalau mahasiswa kita dulu kan panjang tuh, berhari-hari juga oke. Sekarang kan enggak. Satu. Jadi kita harus menyiapkan layanan yang lebih cepat. Mereka butuh segera kan? Bukan karena segera, waktunya terbatas ya. Pasti. Bukan segera, pasti. Pasti. Nah, kepastian itu lebih penting daripada kecepatan kan. Oh iya. Nah, kadang memang harus lama, tapi berapa lama gitu. Tunggu ya Pak, 2 hari nanti kita kirim ya gitu. It's okay. Dan komplain-komplain terhadap itu biasa? Biasa. Di satu tempat kan ada harapan yang nggak terpenuhi selalu ada ya. Tapi itu kan menjadi bahan perbaikan untuk seterusnya. Kemudian berikutnya adalah kepastian itu menjadi penting buat mereka, waktu mereka menjadi lebih pendek kan. Dan kemudian mereka itu lebih peduli pada layanan gitu. Oke. Jadi seperti itu. Karena memang mereka membutuhkan itu. Pak Jiwi, kalau mahasiswa masuk ya, mahasiswa baru seperti itu. Anda tadi bicara soal kepastian. Apakah juga ada jaminan bahwa wah kalau S1 lebih mudah untuk apa namanya kuliahnya dan lebih mudah lulusnya kayak gitu? Gini, itu semua kan sebenarnya pertanyaan bukan ke UT ya, pertanyaan kepada yang bersangkutan. Motivasi dan strategi mereka itu ya. Jadi untuk membuat mereka itu lebih mudah beradaptasi dengan PJJ, karena PJJ kan beda dengan tatap muka. Selama ini kan mereka kalau datang duduk dengerin gitu. Kalau UT enggak, dia datang harus mulai aktif sendiri. Jadi maka di UT itu ketika dia masuk ada namanya orientasi studi mahasiswa baru OSMB. Mereka diberitahu tentang UT apa, cara belajar seperti apa. Kemudian ada PKBJJ. Itu tentang bagaimana mereka belajar jarak jauh. Diajari cara merencanakan, ngambil SKS-nya diajari. Kita dulu kan nggak dibiarin aja kan. Cara belajar diajari, cara modul pun diajari, baca modul pun diajari. Itu kita ajarin semua supaya mereka ketika masuk mulai masa pembelajaran mereka sudah tahu bagaimana cara belajar dengan jarak jauh gitu. Dan itu harus dilakukan ya, karena wajib ya. Di UT diwajibkan. Karena kalau misalnya nggak paham mengenai itu, pembelajaran akan terganggu. Biasanya terganggu. Jadi UT kan openness UT. Sebenarnya terbuka itu maknanya itu dia open. Open itu fleksibel. Dia tidak terikat ijazah. Jadi ijazah kapanpun boleh kuliah di UT. Yang kedua tidak terikat harus SMA. SLT apapun boleh. Kemudian terbuka cara belajar. Mau belajar dengan cara apapun boleh. Mau tutorial boleh, tidak juga boleh. Tapi beda di komposisi nilainya gitu. Kalau nanti dia nggak tutorial ya 100% dari nilai ujian. Kemudian kapan lulusnya sebenarnya dia juga yang menentukan. Gitu. Kapan lulusnya? Jadi dia bisa lulus, saya mau lulus 10 tahun boleh. Mau lulus 7 tahun boleh. Saya mau lulus 4 tahun juga boleh. Karena banyak juga sekarang yang lulus 4 tahun. Dengan IPK yang tinggi juga gitu. Karena banyak orang-orang yang juga masih itu fresh graduate. Jadi ini yang kemudian kami yakin dengan sistem kami bahwa PJJ itu it's okay untuk masyarakat kita. Itu yang fresh graduate masuk itu sudah bekerja atau memang belum bekerja? Ada, kalau fresh graduate tentu belum bekerja ya. Jadi atau nyambi bekerja? Ada yang nyambi bekerja. Jadi ada yang full bekerja, kemudian kuliah di UT. Ada yang part time bekerja juga kuliah di UT. Ada yang murni kuliah di UT. Macam-macam. Seperti itu. 4 tahun bisa ya? Bisa. Ada yang 3,5 ya? 3,5 bisa ya? 3,5. Jadi UT kumlot ya? Memungkinkan itu semua. Kumlot kan tergantung nilainya. Jadi ini kombinasi nilai dan kecepatan itu kumlot. Pak, kalau UT itu kan ada di berbagai negara ya, dan itu sudah jamak. Kalau dibandingkan di negara lain, model-model UT di Indonesia itu tergolong gimana? Apakah
sama seperti di tempat lain atau memang ada perbedaannya? Samanya beberapa beda-beda dikit ya. Saya pernah ke UNISA, University of South Africa, di Johannesburg. Yeah. Itu di sana mahasiswa banyak juga yang tatap muka, terutama yang S3. Di UT juga sama sih, S2, S3 juga banyak datang. Kita pakai itu web ya, 4 kali wajib datang. Dan ada tes, kalau yang S1 kan nggak ada. Pakai tes masuk, kalau yang perlu standarisasi knowledge yang cukup tinggi, karena rumitnya S2, S3. Di Afrika Selatan juga banyak yang datang. Kemudian mereka sama punya regional offices kalau kita UT daerah. Mereka juga punya tutor, punya pembimbing sama. Terus saya pernah datang juga di Alam Iqbal Open University di Islamabad, pernah juga ke Virtual University di Lahore, itu sama. Juga pembelajaran virtual, juga ada Banajar cetak, ujian juga ada UT daerah, sama. Terus di Cina, Jepang, kemudian Open University di Thailand, hampir semua sama. Tapi kalau Open University sama Virtual University itu beda ya? Itu hanya nama sih. Hanya nama ya? Jadi di Pakistan itu ada Virtual University di Lahore, ada juga Alam Iqbal Open University di Islamabad. Jadi dua-duanya sama. Saya pernah datang di dua-duanya. Sama. Kalau di luar negeri juga negeri statusnya? Ada yang swasta, ada yang negara. Itu tergantung politik masing-masing ya. Oh, jadi di Indonesia pun ada peluang bahwa swasta bisa mengembangkan semacam jadi Open di University. Peraturan pemerintah kan sudah dibolehkan. Saya lupa apakah itu Permen ataukah undang-undang ya. Itu boleh di level prodi atau di level mata kuliah, itu boleh online, boleh jarak jauh. Tapi kalau hanya boleh UT. Hanya di boleh level UT. Individu ya. Di level organisasi gitu. Tapi saya pernah cari-cari ya di internet, ada juga yang namanya istilahnya apa ya? Digital University. Ya, kalau nggak salah sekarang sudah boleh, ada 5 atau berapa saya lupa. Itu menggunakan PJJ juga atau virtual gitu? Sama sih, virtual itu kan sebetulnya bagian dari distance education ya. Jadi ada yang tatap muka, sebagian bantuannya, ada yang bahan ajarnya cetak, ada juga yang disampaikan dengan secara virtual gitu. Tapi sama dengan UT lah modelnya nggak? Sama, atau beda? Sama. Jadi itu beberapa kampus ya di Jakarta atau di daerah itu udah mirip-mirip. Pakai apa namanya? Brandnya itu Digital University. Iya, ada yang seperti itu, ada yang dia double gitu ya, ada tatap muka tapi dia juga punya jarak jauh, ada juga. Iya, tapi kan walaupun UT PJJ, tapi kan tetap ada pertemuan tatap muka seperti itu kan ya? Ada kalau mahasiswa memerlukan. Mau, ya? Namanya juga bantuan belajar. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. 100% ujian. Hanya lewat modul itu bisa ya? Belajar lewat modul, terus nanti dia langsung ujian. Karena semua bahan ujian, semua materi ujian itu ada dalam bahan ajar. Saya ngobrol dengan beberapa kolega Bapak di acara ini ya. Yang saya ngambil kesimpulan ternyata mahasiswa UT dituntut mandiri, dan itu yang membuat mereka itu lebih kuat menghadapi berbagai tantangan. Ya, itu karakter yang kita bentuk sesuai dengan di PP UT kan PTNBH. PTNBH itu ditentukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2022. Nah, salah satu di situ dituliskan tujuan UT menghasilkan lulusan yang berkarakter. Nah, salah satu adalah karakter mandiri itu. Mandiri, kemudian kreatif, entrepreneur itu yang kita tuntut. Kalau S1 ada DO nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau nggak kuat keluar sendiri. Jadi nggak diperingatkan oleh kampus, Anda harus ke kampus, kalau nggak di DO itu nggak ada? Kan nggak perlu ke kampus. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Memang ketahanan mereka, dan itu resilience itu juga salah satu karakter mahasiswa. Jadi kalau misalnya dia kerjanya keras, ngambil satu mata pelajaran tiap semester juga boleh. Cuman risikonya kan lama. Ya. Gitu. Itu tergantung mahasiswa yang mendesain sendiri. Mau cepat atau mau lambat gitu. Ya, kalau Surakarta sendiri Pak, kira-kira Anda memiliki rencana apa UT Surakarta? Setelah saya datang, kemudian saya baca data dan diskusi dengan teman-teman pimpinan dan teman-teman pegawai di UT Surakarta. Ya. Kemudian saya akan membawa perintahnya Pak Rektor. Ya. Mas,
besarin UT Surakarta. Siap Mas, saya bilang gitu. Akhirnya saya lihat bahwa untuk besar UT Surakarta itu yang sekarang ini itu udah bagus ya, naiknya tinggi, tapi bandingan kita di sekitarnya dengan UT Semarang dan UT Purwokerto serta Jogja itu lebih gede gitu. Oh gitu. Jadi malah kami harus sama dengannya, bahkan melebihi gitu. Nah untuk bisa itu, pertama setelah saya lihat dari data yang ada, saya kemudian bikin SWOT, dan dari SWOT itu kemudian ternyata strength UT Surakarta kuat, dari sisi ini mahasiswanya tinggi, retensinya, kemudian anggaran marketingnya cukup, kemudian ormawanya itu cukup bagus, kemudian ada salut. Nah, kemudian kelemahan di UT sini kan jumlah mahasiswa baru belum optimal. Beasiswa menurun karena belum ada kerjasama dengan unit, dan kemudian deviasi anggaran artinya ada banyak yang nggak terserap. Alumni UT belum berkontribusi, UKM, unit kegiatan mahasiswa itu belum aktif. Ini yang akan jadi fokus kami. Dari hasil SWOT itu, saya bikin pakai metodenya Hunger and Willen yang kuantitatif itu, UT ada di kuadran bertumbuh. Bertumbuh ya. Jadi opportunity dan strength itu lebih tinggi, opportunity-nya lebih kuat daripada threat-nya, kemudian strength-nya lebih kuat daripada weakness-nya. Jadi kita boleh bertumbuh. Nah dengan metode itu kami membuat strategi UT itu bertumbuh. Sekarang berapa jumlah mahasiswa di UT Surakarta? 19.000, hampir 20.000 ya. Wah, berarti targetnya tumbuhnya sampai berapa? 30.000 sampai akhir 30.000. 2030. Wah. Ini saya udah bikin nih. Tadi Anda menyebut salah satunya adalah UKM, ya. Unit kegiatan mahasiswa. Ya. Ada UKM apa saja di sini, UT? Ada publisistik, ada tari, seni suara, bela diri, kemudian ada renang, ada karya ilmiah. Itu yang kok sama seperti di kampus konvensional ya? Ya karena kebutuhannya sama. Karena mereka kan tidak ketemu secara langsung, secara intensif ya. Nah, gimana cara mereka berkegiatan itu? Untuk kegiatan bisa datang, bisa juga dengan media kan. Oh gitu ya. Kalau perlu datang kita datang. Yang penting kami di UT Surakarta itu menyiapkan fasilitasnya, mendorong mereka, menghubungkan dengan pusat, menghubungkan dengan tempat lain yang mereka perlu gitu. Kami memfasilitasi kegiatan. Dulu di kampus UNS ikut UKM apa? Enggak ikut saya. Enggak ikut sama sekali. Tapi aktif di musik. Kadang-kadang. Atau main biliar di pasar gede. Kalau dulu di kampus berarti waktu di S1 di UNS kegiatannya apa saja selain kuliah? Main-main aja. Berarti kupu-kupu ya? Kuliah pulang. Enggak, malah main. Kuliah main gitu. Kuliah main. Jarang pulang. Nah, kalau bagi mahasiswa UT berarti kayak kuliah pulang enggak berlaku ya? Enggak. Karena mereka ada di rumah. Tapi intinya itu sebetulnya bagaimana kita itu belajar. Belajar kan tidak harus dari modul ya. Dari kehidupan. Jadi itu menyiapkan masa depan. Dia belajar tentang ketangguhan, tentang ketahanan itu kan dari lingkungan. Kegiatan mahasiswa itu memberikan itu. Dan ketika kita belajar sendiri juga, misalnya donor darah, misalnya ikut kegiatan mahasiswa, kita juga bagian-bagian dari itu. Saya dulu banyak bergerak di masyarakat. Oh gitu ya. Ketua pemuda ini itu macam-macam kan masih muda. Dan itu membentuk jiwa saya sampai sekarang. Gitu. Dan tujuan UKM sebenarnya kan mengenalkan dia pada kehidupan nyata kan. Jadi kalau misalnya pas dulu kuliah menyalurkan hobinya lewat apa? Lewat kegiatan di luar? Dia punya grup musik, ada juga ikut bela diri, saya ketua Cinta Alam Kabupaten Klaten dulu. Oh di Klaten. Gitu, ya. Oh berarti dulu divisi nggak ikut Mahasiswa ya? Enggak suka saya. Tapi suka naik gunung? Suka, tapi nggak ikut kegiatan, ya temennya sama mereka naik gunung sama mereka gitu. Tapi nggak ikut kegiatannya, nggak ikut organisasi. Oh jadi di kampung di Klaten gitu? Iya, beda suasananya itu. Gitu. Kalau mahasiswa UT itu nanti akan banyak mahasiswa yang muda-muda seperti itu. Berarti UT harus menyediakan berbagai UKM dan wahana untuk mereka mengembangkan diri. Iya, kita sekarang ada terdaftar itu ada 17 UKM yang nanti kita akan coba hidupkan itu. Kemudian kita akan fasilitasi supaya mereka berkembang, berkegiatan. Gitu.
Saya membayangkan anak-anak muda sekarang lulus SMA atau SMK langsung ke UT ya kayak gitu, dan itu sudah sudah mendominasi ya Iya, UT kayak gitu. iya, cukup banyak, sekitar berapa, mungkin 18%-an. Tapi mereka sering datang nggak kalau di Surakarta? Oh sering mereka datang. Ngumpul-ngumpulnya di mana kayak gitu? Kan nggak ngumpul banyak-banyak di kampus, kita siapkan kan ada ruang di dalam ya. Kita siapkan untuk mereka berkegiatan. Juga kita punya kerjasama dengan Solo Technopark. Di situ kita punya peralatan game, bikin game. Saya kemarin lihat, wah keren banget. Nanti kita akan gunakan, kita udah kerjasama untuk penggunaan ruangan dan peralatan itu. Dan kita bisa bawa mahasiswa ke situ. Ada tempat futsal, ada basket, ada di situ. Untuk mendapatkan mahasiswa baru yang lebih banyak, yang muda-muda terutama, strateginya gimana? Menyasar ke masyarakat Surakarta di berbagai daerah terutama atau gimana? Iya, jadi melihat, saya sudah pelajari peta mahasiswa UT itu, yang beasiswa dari Pemda itu sedikit. Oh, beasiswa itu memang dari Pemda ya? Tapi dari total dari perusahaan juga ada lewat CSR. Oke. Kemudian dalam desain ada juga dari alumni. Jadi ini yang mau kita garap nanti. Kemudian yang banyak itu justru mahasiswa yang mandiri mereka. Yang dari kelompok belajar atau salut itu juga ada. Sentra layanan itu juga ada. Itu nggak banyak. Jadi artinya kan banyak yang mandiri. Artinya apa? Itulah sasaran kami. Kami akan banyak gencar mengenalkan UT kepada mereka melalui berbagai institusi dan juga melalui sosialisasi melalui media, termasuk seperti sekarang ini. Loh, kalau beasiswa kayak di kampus umum ya, kayak KIPK itu ada nggak? Atau bidik misi itu? Ada. Bisa ya? Bisa. Cuman memang nggak terlalu banyak mahasiswa UT. Karena sudah murah ya? Sudah murah. Udah murah beasiswa lagi. CSR banyak. Kemudian dari perusahaannya, dari Bank Mitra UT juga ada. Dari tadi yang mau kita garap dari alumni itu. Alumni udah kemana-mana berarti? Udah seluruh dunia. Pak Muldoko, Pak Wiranto itu kan alumni. Oh, Pak Wiranto, Pak Muldoko alumni UT. Itu alumni S1-nya atau S1-nya? Iya. Wah, kalau alumninya Pak Muldoko, Pak Wiranto itu sudah... Ya mereka kuliah kayak teman-teman yang lain itu. Oh, mereka sambil bekerja gitu kan ya? Bekerja, tutorial, kita ambil kerja ujian gitu. Tapi bagi tutor atau bagi dosen itu ada semacam keengganan, bukan keengganan, tapi ada hambatan nggak ketika misalnya yang dihadapi adalah orang-orang senior yang sudah bekerja, punya pengalaman kayak gitu? Saya nggak tahu orang lain ya. Kalau saya memang awal-awalnya iya perlu penyesuaiannya. Saya mesti stylenya kayak apa? Kayak pilihan katanya seperti apa? Gitu. Karena mereka kan senior ya. Kemudian level kesopanannya seperti apa? Kalau anak muda kan lebih bisa bercanda. Ya betul. Kan bisa, gitu ya. Itu yang awal-awal harus kita tetapkan. Saya harus main di level seperti apa sih gitu. Kan ada level of kesopanan tuh ada ya. Iya. Nah, gitu. Karena beda juga cara menghadapinya, treatmentnya seperti itu. Beda. Dan cara mereka belajar juga akan berbeda ya? Beda. Jadi kan ada namanya pedagogi dan andragogi. Pedagogi kan untuk yang anak-anak, yang andragogi untuk orang dewasa. Seperti itu. Orang dewasa kan cenderung kita mau fasilitasi aja. Dan sebenarnya lebih relevan ya? Iya. Karena yang ditekankan kan kemandirian. Iya. Jadi andragogi udah sangat relevan gitu. Ke situ iya. Jadi kita membimbing aja mereka. Pak ya nggak bisa apa Pak. Gitu. Jadi kita ambilnya juga Pak, Bu gitu. Wah gitu ya? Iya. Kalau saya nggak tahu orang, tapi kayaknya juga sama. Tapi kalau saya mahasiswa baru yang muda-muda tetap menggunakan Pak Bu juga? Ya kadang ke bawah juga. Kan ada yang muda, ada yang tua kan. Kita ambil. Mix ya kalau di pembelajaran itu ya. Jadi kita panggil. Jadi tinggal yang penting kita pada level kesopanan. Ini yang aneh juga ya ketika dosen memanggil mahasiswa sebagai Pak atau Bu ya. Sebetulnya karena salahnya adalah kita memandang lebih tinggi dari mahasiswa. Itu salahnya. Harusnya enggak. Kita di tengah-tengah mereka. Harusnya menyebutnya saudara. Memfasilitate aja gitu.
Ya menurut saya sih tergantung Mas Yo senangnya gimana gitu. Kan kita memfasilitasi ya. Iya. Bukan membandingkan. Ya cuman kesannya aja bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja, sudah tua dan Nah, tentu sebagainya. harus kita muliakan. Gitu. Karena kita ada kan karena mereka. Iya. Nanti kalau Anda lama-lama bertahun-tahun di Solo, Anda akan suka dengan Solo dong. Sudah sedemikian melekat kota Solo. Dulu mudanya di Solo, kemudian sekarang sudah senior ada di Solo kayak gitu. Saya selama ini dimanapun nggak ada masalah kan, saya biasa keliling Indonesia. Kelilingnya. Tapi kan Solo dan Klaten kan punya sesuatu yang spesial. Saya mudah melupakan yang gitu. Oh lah gitu. Plek udah lupa yang Wah. plek ganti-ganti gitu. Tapi kalau Klaten enggak, karena keluarga di Klaten. Di Klaten juga udah nggak ada kenalan, juga udah lupa. Udah lupa, nggak ada teman-teman dulu main kayak gitu. Ya udah tua nggak bisa diajak main kan. Ya, Karena kalau mereka udah sibuk sama keluarga. Sudah sibuk dengan keluarga ya. Kita ketemu juga sangat terbatas gitu. Oke, tapi keluarga sekarang di Bogor. Bogor. Ya. Pulang setiap Ya, akhir pekan. Saya baru pulang sekali. Oh, 1 bulan ini baru pulang sekali. Nah, karena diajak para manajer itu kegiatan terus tuh. Wah. Jadwalnya udah penuh. Jadi anak kos, orang kos lah, kayak gitu kan. Tapi kalau di Solo yang disukai apa, Pak? Kan tinggalnya di Solo ya. Kalau waktu-waktu senggang pergi kemana? Udah bosan saya pergi-pergi. Udah bosan? Wah, karena Anda orang STM kemudian pikirannya adalah kerja. Bukan. Udah mau ngapain gitu loh. Misalnya kita mau ke mall, di dunia mana mall ya kayak gitu. Makan kayak gitu doang kan isinya. Tapi kan Solo kan terkenal dengan kulinernya kayak iya, gitu. tapi kalau udah tua kan nggak banyak makannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Waktu kuliah dulu kan mau makan enak nggak punya uang. Sekarang nggak punya dokter. Jadi tetap nggak makan juga. Kalau sekarang punya uang tapi nggak boleh makan. Iya, kalau dulu pengen enak nggak punya uang. Gitu. Tapi hobi tetap berjalan. Jalan. Hobinya berarti selain taekwondo tadi? Saya sekarang udah nggak, tinggal push up-nya aja. Push up? Saya kadang-kadang tai chi gitu. Push up ya masih kuat lah 15-20 kali. 15-20 kali. Lari? Lari udah enggak. Padahal kan sekarang udah lagi tren lari. Nah. Untuk anak muda. Tapi orang tua kan udah nggak cocok. Paling berenang. Berenang ya? Iya, mau sama fitness. Iyalah. Gitu. Tapi itu sudah sangat mendukung kerja-kerja. Untuk orang 60 tahun masih lumayan lah. Wah. Gitu. Kalau di Solo udah ketemu sama teman-teman lama pas di kampus? Udah. Sebelum puasa udah saya ajak makan siang. Wah, jadi memang harus ketemu ya, karena sejatinya adalah Anda kembali ke Solo gitu kan. Salah satu yang membuat saya mau di Tukang Solo adalah satu orang tua. Yang kedua challenge-nya, yang ketiga saya udah punya jaringan teman-teman lama. Teman-teman lama? Iya. Gitu. Kan itu akan mempermudah tugas saya sebagai direktur. Oke. Ya, semoga nanti di Solo selama 5 tahun Insya Allah, sudah semakin melekat lah di hati. Ya. Karena Solo itu ngangeni katanya ya. Jadi kalau Pak AJP kembali ke Solo ya, ini memang itu seperti itu. Iya. Oke Pak AJP, terima kasih sekali telah hadir dalam obrolan ngalor ngidul ini. Ini tidak hanya bicara soal UT, tapi juga ngobrol-ngobrol soal pribadi dan sebagainya. Dan semoga bermanfaat bagi Sobat Espos. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi dan sukses menjalankan tugas sebagai Direktur UT Surakarta. Terima kasih banyak doa dan kesempatannya untuk saya bisa bincang-bincang dengan Solo Pos di acara yang menarik ini. Ya. Oke Sobat Espos, demikian obrolan saya dengan Pak Agus Joko Purwanto, Pak AJP yang menjabat sebagai Direktur UT Surakarta. Pak AJP baru 1 bulanan ya menjabat sebagai direktur. Tanggal 4 besok sebulan. Sebulan? Ya. Wah, tinggal sebulan dan tentu saja akan banyak berkenalan, banyak berhubungan dengan Sobat Espos, terutama yang di Surakarta, tentang bagaimana pengembangan pendidikan melalui Universitas Terbuka Surakarta. Dan terima kasih, kita ketemu lagi dalam acara Selasar dengan topik yang berbeda. Matur nuwun.